Bobo Boy, Soulboy. Layar Soulboy. Hei, kau ni. Apa? Nak lawan? Ha, merah. Hei, hiya! Wah, Mimin gak nyangka banget nih guys. Episode 5 ini episodenya cukup membosankan tapi banyak sekali kejutan ya. Ini beneran banyak banget deleted scene yang monster sembunyi ini. Langsung aja kita ke breakdown semuanya karena episode 5 ini bener-bener pasti seru banget nih. Oke, pertama yang paling mind blowing nih. Papa Zola ternyata bawa kapal raksasa itu keluar dari ruang rahasia nih. Terus dibawa ke kampungnya Toktaroka ini ya. Di komik, scene ini tidak ada gitu guys. Alur komik dan animasi langsung mental beda arah nih. Yang bikin makin aneh, Mimin kira Papa Zola bakal ketahuan nih sama Pak Pato ya di ruang rahasia itu, atau minimal tandus lah. Ternyata enggak cuy. Dia lolos dan kapal itu berhasil keluar kayak dia cuma nyolong sendal tetangga aja gitu. Dan lagi-lagi ini ada perbedaan besar nih komik versus animasi ini ya. Ini yang bikin pusing kepala nih, di versi komik, Pak Pato itu nyerbu langsung Bobo Boy dan kawan-kawan di puncak bakar beku ya. Tapi di versi animasi, plotnya dibelokin banget nih. Pertarungan besar melawan Pak Pato bukan dibakar beku nih kayaknya. Tapi kemungkinan besar di Talistiwa itu ya, di perbatasan antara Puak Bara dan Puak Salju. Ini lokasi yang jarang sekali muncul di komik ini ya. Dan robot raksasa milik Pak Pato itu juga nggak ada di komik gitu guys. Mimin mulai curiga nih, jangan-jangan robot Panglima Pairapi sama Mas Mawais ini didalemin dulu sama monster gitu ya, diganti dulu sama robot raksasa ini sebagai teaser gitu. Dan selanjutnya ini masalah timeline nih, timeline episode 4 dan episode 5 ini. Oke, ini bagian paling bikin garis waktu kacau ini ya. Di akhir episode 4, Bobo Boy masih fusion aktif itu ya. Baru ngalahin robot-robot misterius di puncak bakar beku nih. Masih dalam mode fusion sopan. Tapi di episode 5 langsung dibuka dengan Bobo Boy udah nongkrong santai di kampungnya Roktaroka nih dalam bentuk normal. Kok bisa? Kapan turun gunungnya nih ya? Berarti kemungkinan besar mereka langsung turun dari bakar beku, langsung menuju kampung Roktaroka. Tapi transisinya dilewatin nih, alias off screen ya. Ini yang Mimin maksud masuk kategori deleted scene yang sengaja dipotong monster ini ya. Dan tadi kenapa Mimin bilang kalau robot raksasa itu masih sebagai teaser gitu? Karena ini masih ada yang janggal nih, masih ada yang misterius di episode 1. Itu MWS kebenaran diserang oleh kekuatan misterius hingga jatuh ke Talistiwa ya. Itu serangannya kencang banget, sampai bisa nyerang ke ketinggian kapal ya. Siapa pelakunya? Teori paling masuk akal itu mengarah ke kekuatan Panglima Pairapi dan Mas Mawais nih. Tapi ini versi robot. Masalahnya, Pak Pato belum nunjukin robot itu sama sekali di versi animasi ya. Artinya apa? Atau dia punya robot lain yang belum diperlihatkan nih? Sus sekali ya Pak Pato ini. Nah, ini Mimin juga ada fakta menarik nih tentang Pak Pato ini. Kelihatannya ruangan penjara Pak Pato itu bukan cuma satu. Ada lorong-lorong lain yang nyambung sampai ke ruang rahasia yang Papa Zola dan Ochobo temuin nih. Ingat episode 3 atau 4 nggak? Papa Zola sempat dengar suara minta tolong samar-samar dari lubang gelap misterius di ruangan rahasia itu ya. Itu bukan kebetulan guys, kemungkinan besar itu terhubung ke bilik penjara yang lebih dalam lagi nih. Kira-kira siapa ya yang dikurung di dalam sana? Kalau menurut Mimin sih, di dalam sana kalau kita dengarkan lagi itu kayak ada suara tolong kami ya, yang berarti itu bukan satu orang saja tapi banyak gitu. Ini bisa jadi yang dikurung di bawah sana itu adalah penduduk kampungnya Roktaroka, yaitu para batu ais sama batu bara nih.
Atau bisa juga beberapa penduduk dari Puak Bara ataupun Puak Salju nih ya. Bisa jadi sih, tapi kalau menurut Mimin itu sepertinya adalah penduduk dari kaum Batu nih ya. Kalau kalian ingat, coba perhatikan scene ini waktu di Puncak Bakar Beku nih, Dr. Roka ngobrol sama Mas Gardu ini ya. Coba kalian perhatikan scene ini. Kalau betul, kenapa kaum Batu Ais pernah beritahu kami? We have tried. Tapi kedua-dua puak tak percaya sebabnya tak ada bukti. Sampailah kami dapat gambar ni. Mungkin ada pihak yang sebarkan maklumat palsu. Benar. Kalau tak ada angin, masakan pupuk bergoyang. Nah, di situ Dr. Roka bilang we have tried, artinya mereka sudah mencoba untuk menceritakan sejarah yang sebenarnya, tapi mungkin di situ para kaum Batu diculik satu persatu oleh Pak Pato agar kebenaran yang sebenarnya itu tidak terungkap ke para Puak Bara dan Puak Salju gitu. Nah, di sini apa sebenarnya tujuan Pak Pato menculik mereka gitu? Kenapa Puak Bara dan Puak Salju itu tidak boleh tahu sejarah itu? Kenapa mereka dibiarkan bertarung terus? Nah, apa tujuan Pak Pato sebenarnya? Apakah mungkin sama seperti di versi komik bahwa Pak Pato ingin membuat industri di planet Baraju gitu, yaitu tambang logam kemilau gitu. Dan Mimin rasa Pak Pato ini sepertinya bukan musuh utama ya. Karena menurut versi cerita Pak Pato datang ke Baraju itu kondisi Puak Bara dan Puak Salju itu sudah berperang ya guys. Dan kedatangan Pak Pato di Baraju itu hanya untuk cari cuan gitu, yaitu membuat industri senjata robotnya gitu ya. Dan kalau kalian ingat di video sebelumnya itu Mimin bahas soal cerita Dr. Roka ini, mungkin ada benarnya gitu. Yang berarti harusnya ada pihak lain yang bertanggung jawab atas berperangnya Puak Bara dan Puak Salju nih guys. Kira-kira siapa ya? Untuk itu kita tunggu update dari Monster aja ya, karena di versi komik ini musuh utamanya juga masih disensor nih, belum diperlihatkan. Jadi kita tunggu dari Monster saja, mungkin akan diperlihatkan di arc selanjutnya, yaitu di Bogoboy Kurlatan nih. Dan terakhir di episode 5 itu kita diperlihatkan Kuali dan Dr. Roka yang sedang membuat sesuatu nih. Kira-kira mereka membuat apa ya? Alah, paling mereka cuma masak-masak lah ya, karena mereka kan jago masak gitu. Tapi menurut Mimin sih enggak ya, mungkin mereka sedang membuat sesuatu yang sangat besar nih. Karena di scene berikutnya, itu Dr. Roka berkata, Let's hope this is going to work. nah buat yang bingung sama artinya, Dr. Roka berharap kalau benda yang mereka buat akan berhasil nantinya. Bisa jadi benda itu akan mengambil peran yang sangat besar ya di episode akhir nanti guys. Mungkin semacam bom atau racun atau malah bisa jadi itu obat ya. Karena berasal dari buah beri yang nggak berbahaya ya guys ya. Gimana kalau prediksi kalian nih? Menurut kalian ada teori lain nggak? Kalau ada silahkan tulis di kolom komentar ya. Video kali ini kita akhiri dulu dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk teori-teori yang lain. Video kali ini Mimin akhiri dulu dan salam elemental.